Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan pengaplikasian termodinamika dan pindah panas pada kulkas. Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat, kebutuhan manusia pun tidak dapat dihindarkan dari listrik, di mana hampir semua peralatan yang digunakan berhubungan dengan listrik. Salah satunya adalah kulkas. Kulkas atau lemari es adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin yang bertujuan untuk menolong pengawetan makanan. Komponen-komponen yang terdapat di dalam lemari es atau kulkas. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan memompa gas refrigeran di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah. Yang kedua ada kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukaran kalor, menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan. Yang ketiga ada reservoir dryer, yang merupakan tabung penyimpan refrigeran cair. Berikutnya ada evaporator. Zat pendingin cair dari reservoir dryer dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas. Agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna, pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi atau elemen dan kipas listrik. Yang kelima ada termostat. Alat ini berupa saklar yang terpasang pada evaporator case dan dengan pipa kapilernya terpasang dan terbungkus pada pipa saluran untuk evaporator. Yang keenam ada heater. Untuk menghancurkan salju yang ada di dalam mesin pendingin kulkas, hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas atau heater. Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Yang ketujuh ada fan motor. Fan motor terbagi atas dua jenis. Yang pertama fan motor evaporator. Fan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak atau rak es, sayur, dan buah. Sedangkan yang kedua adalah fan motor kondensor. Fan motor kondensor ini berupa kipas angin yang diletakkan pada bagian bawah yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Yang kedelapan ada overload motor protector. Overload motor protector adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya adalah serupa dengan sekring yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Yang terakhir ada refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Prinsip kerja kulkas. Cara kerja kulkas mengikuti hukum termodinamika, di mana udara panas selalu bergerak ke udara yang lebih dingin. Hanya saja, konsep hukum tersebut dijalankan secara terbalik. Proses memindahkan panas dari dalam kulkas keluar dijalankan oleh komponen yang disebut evaporator. Komponen ini bertugas untuk menyerap panas dari benda yang disimpan di dalam kulkas. Kunci utama dari proses pendinginan kulkas ada di freon atau refrigeran. Freon memiliki titik didih rendah sehingga dapat menyerap energi panas dari dalam kulkas lalu membuat isi kulkas jadi dingin. Proses pindah panas pada kulkas. Proses pindah panas pada kulkas terdiri atas dua jenis, yaitu laju perpindahan kalor konduksi dan laju perpindahan kalor konveksi. Contoh perhitungan pada kulkas. Dalam evaporator yang berperan sebagai penukar kalor memiliki perhitungan jumlah kalor diserap oleh refrigeran dari benda atau fluida yang hendak didinginkan sebagai berikut. Q sama dengan K dikali A kali delta T, di mana Q sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran dalam evaporator, K sama dengan koefisien perpindahan kalor, A sama dengan luas bidang perpindahan kalor, delta T sama dengan perbedaan temperatur rata-rata. Untuk besar kerja kompresor dapat dihitung sebagai berikut. WC per M sama dengan H2 dikurang H1, di mana WC sama dengan kerja kompresor, M sama dengan laju massa refrigeran, H sama dengan entalpi. Besar kalor yang masuk dan keluar juga dapat dirumuskan sebagai berikut. QM per M sama dengan H1 dikurang H4, Qout per M sama dengan H2 dikurang H1.
Lalu untuk menghitung coefficient of performance atau COP atau dilambangkan dengan beta, yaitu dengan cara perbandingan antara beberapa banyak kalor yang diserap dengan beberapa banyak kerja yang diberikan ke sistem refrigerasi tersebut. Dapat diteruskan secara sistematis seperti berikut. COP sama dengan QM bagi M per WC bagi M sama dengan H1 dikurang H4 H2 dikurang H1.